Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihad Sabili dari kelas 03 SMJP 036 dengan NIM 2110110504511 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut ini adalah video presentasi yang berjudul tentang perdagangan internasional yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Yosi Wahyu Indrawan SEMM. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang berupa individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau negara dengan negara atas dasar perjanjian bersama. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama 1000 tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Selanjutnya yaitu ada teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan absolut. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan absolut, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan absolut. Dan yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada teori permintaan timbal balik. Teori permintaan timbal balik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Sebenarnya teori ini melanjutkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Dan yang keempat ada teori Heckscher. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Dan yang terakhir, yaitu ada teori ekonomi merkantilisme. Teori ini beranggapan bahwa apabila terjadi kegiatan ekspor, maka harus dilakukan dengan sesering mungkin, serta kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara pun harus dilakukan seminim mungkin. Tujuannya agar kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi lebih kuat maupun kaya. Pembahasan yang ketiga yaitu ada manfaat perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Dan yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang. Mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain, akan tetapi Jepang dapat memproduksi dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Dengan menggandakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut.
A. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien. B. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan yang keempat, yaitu ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Dan manfaat yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya, perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud, alasan tak dapat memproduksi kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah iklim negara yang berbeda. Dan manfaat yang keenam yaitu mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Manfaat perdagangan luar negeri berikutnya adalah stabilitas harga. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Pembahasan selanjutnya yaitu ada sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu ada revolusi informasi dan transportasi. Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu ada interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat yaitu ada asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu ada contoh perdagangan internasional. Yang pertama ada impor. Aktivitas ini meliputi pembelian barang maupun jasa dari negeri. Beberapa contoh produk dari wilayah lain yang dikirim ke Indonesia adalah beras, kelengkapan farmasi, migas, dan juga alat elektronik. Dan yang kedua yaitu ada ekspor. Kegiatan yang bertujuan untuk mengirim barang buatan atau bersumber dari suatu negara ke wilayah luar. Sebagai contoh, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan mengekspor lobster,
kelapa sawit, kopi, hingga furnitur kayu. Dan yang ketiga yaitu barter. Contoh perdagangan internasional jenis ini adalah pemerintah suatu wilayah menukar kelapa sawit bagi negara yang tidak memproduksi dengan syarat memperoleh kelengkapan militer untuk menggantikan komoditas tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Sumber daya alam menjadi penting dan krusial karena merupakan bahan baku produk tertentu. Negara yang membutuhkan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam. Namun, dalam urusan pengolahan, Indonesia belum memadai, sehingga mendorong Indonesia menawarkan hasil sumber daya alam ke negara lain atau ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Dan yang kedua yaitu penghematan biaya produksi, SDM, dan ilmu pengetahuan. Setiap negara memiliki kemampuan SDM dan teknologi berbeda-beda. Negara yang dibekali dengan SDM mumpuni dan teknologi canggih mampu memproduksi barang berkualitas baik. Sementara bagi negara dengan SDM dan teknologi yang kurang memadai, membeli dari negara pembuatnya atau impor bisa menjadi lebih murah ketimbang memproduksi sendiri. Dan yang ketiga yaitu ada pemenuhan kebutuhan nasional. Seperti penjelasan di atas, tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau penduduk negaranya. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan itu, negara perlu melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa impor barang dan jasa dari negara lain. Dan yang keempat yaitu ada meningkatkan pemasukan negara. Aktivitas ekspor dan impor merupakan cara negara meningkatkan pendapatan. Negara diuntungkan dari nilai pajak barang hasil ekspor dan impor tersebut. Negara juga dapat melakukan ekspor melalui badan usaha milik negara dengan menjual bahan baku sumber daya alam atau teknologi ke negara lain. Dan yang kelima, memperluas pasar. Ekspansi produk ke berbagai negara juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pengenalan bermacam produk berkualitas ke berbagai negara mampu memberikan keuntungan besar dan meningkatkan hubungan kerjasama dagang yang baik antar negara. Selanjutnya yaitu ada faktor yang menghambat perdagangan internasional. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah adanya konflik atau perang yang terjadi dalam suatu negara, perbedaan mata uang, kebijakan impor dan ekspor yang terkadang menguntungkan satu pihak. Dan selain itu, kuota atau peluang impor juga kerap menjadi hambatan. Ditambah dengan adanya produsen ekspor yang kerap sering molor. Dan yang terakhir adalah beban tarif yang wajib dibebankan ketika melintas di daerah tertentu. Campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan aktivitas ekspor-impor juga harus menjadi perhatian pihak ketika ingin melakukan perdagangan bebas. Salah satu kebijakannya, pemerintah berupa proteksi, perdagangan bebas, dan adanya politik dumping. Kebijakan proteksi yaitu perlakuan pemerintah untuk melindungi seluruh produksi dalam negeri, dan biasanya bentuk-bentuk proteksi tersebut seperti yang pertama yaitu tidak diperbolehkan melakukan impor produk barang yang juga diproduksi oleh bangsa sendiri. Yang kedua, tarif impor sangat tinggi. Hal ini bertujuan agar barang yang masuk ke dalam negeri tidak besar jumlahnya. Dan yang ketiga yaitu pembatasan jumlah barang tertentu yang masuk ke dalam negeri atau penjatahan kuota. Dan yang keempat, memberikan subsidi kepada seluruh produsen sebagai rangsangan untuk meningkatkan produksi pasar dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu pemerintah juga memberikan premi kepada siapa saja yang mampu menghasilkan produksinya. Perdagangan bebas dalam perdagangan internasional juga memiliki kebijakan lain, yaitu harga suatu barang dapat dengan bebas ditentukan sendiri, agar dapat diperdagangkan dalam pasar bebas. Namun kebijakan ini berlaku bagi yang telah bergabung dalam keanggotaan perdagangan bebas. Dan yang berikutnya adalah politik dumping, di mana mengandung sebuah kebijakan tentang aturan perdagangan internasional yang menjual barang hasil produksi lebih murah daripada harga di dalam negeri sendiri.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing agar lebih kompetitif dan berkualitas. Kesimpulan dari materi ini adalah perdagangan internasional adalah aktivitas ekspor dan impor hasil produksi ke dalam maupun ke luar negeri. Perdagangan internasional kegiatan yang tidak akan lepas dari sebuah negara karena kebutuhan dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Adanya perdagangan internasional sangat berguna dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Motivasi hubungan perdagangan internasional tidak lain adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi antar negara dalam rangka meningkatkan utilitas sumber daya dunia untuk mencapai kemakmuran setiap bangsa dan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi saya sendiri dan banyak orang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.